Lihat bagaimana pria ini kabur dari penjara. Dia bersembunyi di toilet, mencukur kumis di wajahnya sendiri. Kemudian mengambil air untuk menghaluskan rambutnya dengan rapi. Selanjutnya dari toilet mengeluarkan seragam sipir penjara untuk dipakai. Saat ini dia menyamar sebagai sipir. Berjalan dengan tenang hingga pintu keluar. Ia mengambil kartu, lalu pasang kartunya untuk memindai dan membuka pintu. Kemudian dengan tenang meninggalkan penjara di depan semua orang. Pergi ke jalan dan menggunakan $5 untuk membeli rompi kuning. Saat melihat mobil mewah yang butuh parkir, dia bergegas berlari dan berpura-pura menjadi tukang parkir. Dengan ini ia mendapat tips $100. Pria ini adalah penipu terkenal. Sekarang kepala sipir meminta bantuan agen. Karena dialah satu-satunya orang yang pernah menangkap Nin. Namun yang membuatnya bingung adalah kurang dari 2 bulan lagi Nin dibebaskan. Kenapa dia memilih untuk melarikan diri? Saat memeriksa tanggal kunjungan Nin, ia menemukan bahwa 1 bulan sebelumnya pacar Nin tiba mengunjunginya. Berkat kemampuan verbalnya, Berberi membaca dari mulut pacar Nin. Kata-kata terakhirnya adalah selamat tinggal. Setelah itu dia tidak pernah datang ke penjara ini lagi. Ia menebak Nin pasti sedang mencari pacarnya. Jadi Berberi pergi ke alamat rumah pacar Nin. Namun Nin duduk sendirian di sudut tersembunyi. Saat Berberi memerintahkan bawahannya untuk menangkapnya, Nin melihat benang di bahu bak. "Apakah kamu tahu apa ini?" Dia tidak sadar. Ternyata beberapa jam ke depan, dia menemukan kasus di brankas asuransi bank. Saat teknisi memecahkan kode brankas asuransi, brankas tiba-tiba meledak, membuat wajah para polisi berlumuran tanah. Buktinya juga musnah. "Saya memberitahu Anda apa ini. Ini adalah kawat asuransi dari koin $100 baru Singapura." Setelah mengatakan itu Nin dibawa pergi oleh polisi. Besoknya Berberi mempelajari kawat asuransi dolar Singapura yang baru. Namun mata uang baru ini belum resmi dirilis. Kenapa Nin bisa tahu? Jadi Berberi pergi ke rumah pacarnya seperti yang dijanjikan kepada Nin. Setelah mengetahui dia berurusan dengan organisasi kriminal, Nin mengatakan, "Jika kau membantu mengeluarkanku dari sini, aku akan membantumu menangkap mereka. Pasang saja kunci elektronik ke kakiku. Dengan begitu aku akan selalu diawasi oleh kalian." Besoknya Nin keluar penjara dengan membawa kunci elektronik. Nin diatur untuk tinggal di sebuah motel kecil. Namun jangkauan aktivitasnya hanya berjarak 2 mil. Jelas situasinya tidak sesuai dengan Nin. Jadi Nin pergi ke toko barang bekas. Di sini dia bertemu dengan Jun, seorang janda kaya yang menyumbangkan pakaian. Keduanya bisa dikatakan dekat pada pertemuan pertama. Setelah mengetahui rumah Jun berada di dekatnya, Nin menerima ajakan untuk tinggal di villa mewah milik Jun. Membantu Jun menyirami bunga setiap hari. Dia juga dekat dengan keponakan Jun. Pihak Bea Cukai mencegat kiriman, yaitu buku cerita Putri Salju. Buku-buku ini diterbitkan pada tahun 1904. Tapi buku itu sama sekali tidak sepadan dengan harganya. Mengapa begitu banyak usaha untuk mengirimkannya ke sini? Nin menemui penjual buku untuk menanyakan kebenarannya. Penjual mengatakan semua syarat sudah dilakukan. Tapi dia menunjukkan wajah sangat bingung. Saat itu pengacara penjual buku tiba. Berberi menghentikannya dan melanjutkan menginterogasi. Berberi tahu penjual buku tidak ada kontak dengan pengacara. Dia merasa ada yang tidak beres. Kemudian berlari kembali ke ruangan itu. Penjual buku itu tewas tertusuk jarum. Mereka harus mencari petunjuk di buku cerita tersebut. Nin menemukan ada yang tersembunyi di halaman pertama setiap buku. Sesuatu yang palsu tercetak di atas kertas ini. Di dompet penjual buku menemukan tiket di pintu gerbang arsip. Keduanya mendatangi arsip untuk melakukan penyelidikan. Setelah mengetahui nama bandar buku, dia mengambil kertas yang tersembunyi di dalam buku cerita untuk melakukan perbandingan. Hasilnya sangat cocok. Pengelola arsip mengatakan nilai obligasi ini sudah mencapai $250.000. Tapi 599 lembar sisanya tidak diketahui di mana. Ini satu-satunya obligasi yang tersisa. Setelah dia mati ternyata obligasi itu palsu. Di atasnya telah menggunakan zat zaman dulu. Namun aroma warna tinta sangat segar. Kalau tidak percaya, cium baunya. Saat menciumnya, mereka terkejut. Ini benar-benar tidak mungkin. Ternyata penjual buku sudah 2 kali mengunjungi gudang arsip. Pertama kali dia memotret obligasi yang akan digunakan untuk pembuatan obligasi. Kali ini dia menukar obligasi palsu dengan obligasi asli. Dan selama mereka menemukan sisa 599 obligasi, arsip akan mengambil obligasi aslinya. Untuk melakukan rekonsiliasi, obligasi dalam arsip telah ditukar. Maka hasil perbandingannya pasti sama.
Dengan demikian mereka dapat menukarkan sejumlah uang senilai 150 juta dolar. Berikutnya mereka harus cepat menemukan siapa yang memalsukan catatan untuk mendapatkan tiket. Dia pergi mencari sahabatnya. Setelah melihat obligasi palsu yang dibuat dengan hati, ia merasa ini seperti para profesional. Biasanya akan sering meninggalkan tanda tangan pada karya-karyanya. Benar saja melalui kacamata pembesar, Nin menemukan dua huruf C dan H pada obligasi tersebut. Dan CH adalah ahli yang sedang mengemban tugas memperbaiki gereja tua. Jadi mereka pergi ke gereja itu untuk menyelidiki kebenaran. Obligasi ini senilai 250.000 dolar Amerika. Dan obligasi ini dibuat oleh seorang ahli palsu. Dari lukisan dinding di dalam gereja, Nin menemukan ada dua huruf C dan H yang mirip dengan yang ada di obligasi. Ahli tiba-tiba muncul dan menyuruh keduanya berhenti. Nin mengatakan bahwa dia mengagumi karyanya. Tapi dia menggunakan alasan gereja masih dalam renovasi. Nampaknya kemunculan mereka berdua kemarin menarik perhatiannya. Jika Anda tidak bisa menangkapnya, Anda akan dikirim kembali ke penjara untuk menjalani hukumannya. Nin menemui sahabatnya lagi untuk mengetahui petunjuk terkait. 2 hari setelahnya ia memberi Nin catatan. Berdasarkan yang tertulis di sana, Nin dan Berberi menemukan gudang. Kali ini mereka mendengar suara printer dari samping gudang ini. Di dalamnya pasti sedang mencetak obligasi. Namun tidak ada bukti. Berberi tidak bisa mendapatkan surat perintah penggeledahan. Setelah Nin melihat kunci elektronik di kakinya, tiba-tiba berpikir dengan cara yang sangat luar biasa. Dia mengambil kunci mobil, berkendara sendirian ke gudang itu, lalu turun dari mobil dengan memegang kamera menuju gudang. Setelah berhasil membuat marah, para penjaga menangkapnya dan membawanya ke gudang. Di tempat ini terlihat banyak buku dongeng di lantai. Dan para pencetak juga mencetak obligasi tanpa henti. Mereka mengurung Nin di sebuah ruangan dengan pintu kaca. Saat ini dia dimarahi. Begitu melihatnya Nin langsung mengunci pintu dari dalam. Dan kebetulan pintu kaca ini anti peluru semua. Jadi dia memerintahkan seseorang untuk mengambil kunci. Kemudian Nin duduk di kursi dan mulai tertawa mengejek. Apa yang kau pikirkan? Kenapa kau menulis namamu di obligasi? Apakah kau berguna? Saat pintu dibuka, lihat bagaimana aku membunuhmu. Begitu selesai berbicara di luar terdengar sirene polisi. Itu karena kunci listrik di kaki Nin lepas kendali. Jadi otomatis memanggil polisi. Kali ini Buk mengatakan bahwa Dao Pam harus ditangkap. Pasukan langsung mendobrak pintu gerbang gudang. Dia bersama anak buahnya tahu tidak ada jalan untuk kabur. Dia mengangkat tangan sebagai tanda menyerah. Selanjutnya di loker asuransi ditemukan obligasi yang asli. Penampilanmu kali ini luar biasa. Dia mengajukan sertifikasi rekrutmen resmi kepada Nin sebagai penasihat profesionalnya. Dengan demikian Nin tidak perlu kembali ke penjara, tetapi dapat melanjutkan hubungannya dengan keponakan wanita kaya Jun. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.